Ekonomi semakin tidak pasti, ancaman resesi ekonomi yang diproyeksikan akan menghantam banyak negara nampaknya kian nyata. Emas menjadi alternatif untuk menabung atau investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan emas tergolong sebagai aset aman atau biasa dikenal dengan safe haven yang harganya tidak dipengaruhi inflasi atau penurunan nilai mata uang. Lantas, seberapanya apa sih untungnya investasi emas? Benar atau tidaknya ya? Kita lihat pada perbincangan hari ini, tadi sudah dengan Mbak Kiku. Ternyata emas itu sebenarnya kalau saya tadi baca dari sejumlah referensi sudah dilakukan sejak 600 sebelum Masehi. Jadi sudah digunakan sebagai alat tukar. Nah, keuntungannya dari emas sendiri seperti apa? Likuiditas tinggi. Kalau tadi Mbak Kiku maupun sejumlah analis mengatakan emas itu mudah sekali untuk kembali diperjualkan di perdagangan. Tapi perlu diingat, ini adalah emas logam mulia ya, bukan perhiasan. Karena kalau logam mulia mereka lebih stabil harganya dan juga memang menjadi salah satu investasi safe haven. Kemudian kualitasnya juga tetap karena memang emas sendiri terutama dalam bentuk sertifikat ataupun emas batangan mereka memiliki kualitas yang cukup baik. Nah, kalau bicara mengenai harga dari Antam sendiri hari ini sekitar 940.000 sekian untuk 1 gramnya. Dan ini merupakan harga yang cukup baik setelah sebelumnya mengalami peningkatan dalam 1 minggu ini dari 930.000 hingga 943.000 kalau kita bicara mengenai gramnya. Kemudian bisa juga investasi dana kecil. Nah, tadi investasi dana kecil untuk 0,5 gram saja kita cuma membutuhkan uang Rp500.000 untuk bisa mendapatkan emas. Jadi tidak harus berinvestasi cukup besar. Kemudian harganya juga cenderung meningkat karena memang tadi sebagai safe haven dan pilihan untuk membuat kestabilan harga dunia, kemudian juga bebas pajak. Tapi bebas pajak ini hanya untuk emas logam mulia, kalau perhiasan pasti ada perubahannya, tergantung tadi ya dari bagaimana tempat penghasil emas perhiasan, kemudian mereka juga akan menambahkan nilai pajak pertambahan sendiri. Kemudian kita melihat lainnya yang menarik adalah terkait dengan penyebab harga emas naik turun. Jadi emas ini bisa naik turun, tergantung dari bagaimana kondisi global. Kondisi global ini terpengaruh tadi salah satunya kebijakan The Fed Amerika Serikat yang tahun ini aja sudah 5 kali menaikkan suku bunga dan Rabu besok mereka akan kembali meeting untuk menentukan kebijakan menahan laju inflasi di Amerika Serikat yang sudah mencapai 10% sendiri, sudah besar sekali di Amerika Serikat. Kemudian penawaran dan permintaan emas, meskipun memang emas ini merupakan salah satu benda yang mudah ditemukan, tetapi kalau berdasarkan informasi yang saya baca, emas ini juga ada kendala terkait dengan stoknya gitu loh, karena tidak segampang itu juga melakukan pertambangan emas sendiri, karena memang di dunia sendiri ada keterbatasan stok emas dunia gitu. Kemudian juga kebijakan moneter ini juga berpengaruh apakah memang nanti tadi kenaikan suku bunga dari negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat sendiri juga berpengaruh. Kemudian inflasi dan yang terakhir nilai tukar dolar. Karena dolar masih merupakan salah satu alat transaksi perdagangan dunia, terutama untuk negara-negara yang melakukan ekspor impor komoditi, sehingga mereka sangat terpengaruh dengan nilai tukar dolar, dan ini pastinya akan membuat harga emas juga bisa berfluktuasi. Kemudian kita lihat jenis-jenis investasi saat resesi. Salah satu yang selalu direkomendasikan adalah emas, karena tadi likuiditasnya cepat untuk dilakukan jual beli, kemudian juga harganya yang stabil, sehingga bisa menjadi salah satu pilihan. Tetapi yang lain juga harus dilihat adalah mengenai reksadana, kemudian investasi properti. Tapi investasi properti di saat suku bunga cukup tinggi, para pelaku pasar maupun investor juga harus berhati-hati mengingat ini sangat tergantung dari suku bunga, terutama untuk cicilan bagi Anda yang ingin membeli properti. Kemudian sukuk atau surat berharga nasional, ini merupakan salah satu rekomendasi yang menarik, sehingga ini bisa dipantau oleh negara seperti reksadana juga, sehingga ada legalitasnya dan melindungi aset Anda ketika terjadi adanya kondisi emergensi, misalkan kondisi resesi global seperti itu, ketika Anda berinvestasi di reksadana maupun di sukuk ini jauh lebih baik. Begitupun juga dengan obligasi. Jadi ini merupakan pilihan bagi Anda untuk menentukan sikap apakah sekarang Anda siap untuk berinvestasi emas dengan tadi beberapa argumen dan beberapa pemaparan saya, ataupun Anda juga masih ragu-ragu untuk menentukan kira-kira akan berinvestasi apa.